Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilham Aji Fatur Rahman, ESOS MSI, dalam video pembelajaran e-learning Institut STEM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi chapter 5 tentang sistem dan perumusan masalah kebijakan publik pada mata kuliah kebijakan publik. Sistem dan perumusan masalah kebijakan publik. Sistem kebijakan publik. Menurut Mustofa Dijaya AR 1992, yang dimaksud dengan sistem kebijakan publik adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan di antara 4 elemen unsur, yaitu masalah kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik, dan dampaknya terhadap kelompok sasaran atau target group. B. Elemen-elemen atau unsur-unsur sistem kebijakan publik meliputi A. Input atau masalah kebijakan publik, B. Proses atau pembuatan kebijakan publik, C. Output atau serangkaian tindakan kebijakan publik, dan D. Impact, dampak terhadap kelompok sasaran target group. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, rekan-rekan mahasiswa. Yang kedua adalah ada namanya perumusan masalah kebijakan publik. Ada 4 variabel dalam perumusan masalah kebijakan publik. Yang pertama, syarat untuk memecahkan masalah yang rumit adalah tidak sama dengan syarat untuk memecahkan masalah yang sederhana. Kedua, analis kebijakan publik dibagi ke dalam 2 jenis. Analis secara seimbang, yaitu perumusan masalah dan pemecahan masalah. Yang ketiga, dengan kata lain, pemecahan masalah hanyalah salah satu bagian dari kerja analisis kebijakan. Dan yang terakhir adalah analisis kebijakan mengandung proses untuk mencari dan merumuskan masalah, mencakup penetapan atau perumusan masalah dengan tujuan untuk menginterpretasikan gejala stres yang ada di dalam sistem. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, rekan-rekan mahasiswa. Yang ketiga, ada kreativitas dalam merumuskan masalah. Dalam kreativitas merumuskan masalah, ada 5 variabel atau 5 poin. Yang pertama, produk analisis cukup baru, sehingga banyak orang belum pernah mencapai solusi yang sama. Artinya, produk ini baru yang belum pernah dipakai orang sebelumnya dalam memecahkan suatu problem di suatu kebijakan publik. Yang kedua, proses analisis tidak konvensional yang meliputi modifikasi atau penolakan ide-ide yang pernah ada. Artinya adanya modifikasi perpaduan yang baru dengan yang lama dalam proses kebijakan publik. Yang ketiga, proses analis mengharuskan motivasi dan persistensi yang tinggi sehingga analisis berlangsung dengan intensitas tinggi atau dalam periode waktu yang panjang. Keempat, produk analis dinyatakan bermanfaat oleh para analis, pembuat kebijakan, dan para pelaksana kebijakan atau aktor kebijakan karena dia memberikan solusi yang memadai bagi suatu masalah atau problem kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah masalah yang pada awalnya dihadapi bersifat tidak jelas, kabur, dan sulit didefinisikan sehingga sebagian dari tugasnya adalah memformulasikan masalah itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, rekan-rekan mahasiswa. 4, ada namanya fase-fase perumusan masalah. Ada 4 variabel perumusan masalah yang dikemukakan oleh William Dunn. William Dunn merupakan pakar kebijakan publik. Yaitu, pertama, ada namanya pencarian masalah atau meta masalah. Kedua, pendefinisian masalah atau masalah substantif. Lalu spesifikasi masalah atau masalah formal. Lalu pengenalan masalah. Nah, ini merupakan 4 poin atau 4 variabel tahapan perumusan masalah yang dikemukakan oleh William Dunn. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa. Yang kelima, ada kesalahan tipe ketiga atau errors of the third type, yaitu teoritis keputusan Howard Raifa yang dikemukakan oleh Howard Raifa.
Salah satu paradigma yang paling populer dalam matematika menerangkan kasus di dalam mana seorang peneliti harus menerima atau menolak apa yang dikenal dengan hipotesis nol. Pada pelajaran awal statistik, mahasiswa belajar bahwa dia harus terus-menerus menyeimbangkan antara membuat kesalahan tipe pertama, yaitu menolak hipotesis nol yang benar, dan kesalahan tipe kedua, yaitu menerima hipotesis nol yang salah. Sementara para praktisi juga terus sering membuat kesalahan tipe ketiga, memecahkan masalah yang salah. Demikianlah penjelasan singkat materi chapter 5 tentang sistem dan perumusan masalah kebijakan publik. Materi lebih lengkap dapat dibaca dan dipelajari pada modul mata kuliah kebijakan publik yang dapat di-download di sistem SSO Institut Setiami. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future.